Ibu dan Bapak guru hebat, salam dan bahagia. Bersama saya, Ibu Elizabeth Noviani Yakub, guru SMP Negeri 7 Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan, Kalimantan Utara. Pada kesempatan ini, izinkan saya untuk memaparkan aksi nyata topik 1, pemahaman Merdeka Belajar yang ada pada platform Merdeka Mengajar. Setelah mengikuti dan memahami pelatihan mandiri pada topik Merdeka Belajar, kita diharapkan dapat memahami 3 hal, yaitu yang pertama, pemahaman gagasan dan prinsip pendidikan berdasarkan Ki Hajar Dewantara. Yang kedua, pemahaman untuk memfasilitasi murid agar tumbuh sesuai dengan kodratnya. Yang ketiga, penerapan pembelajaran yang memerdekakan murid. Bapak dan Ibu guru hebat, pasti sudah tahu kan? Pada topik Merdeka Belajar, kita mempelajari 5 modul sebagai berikut. Yang pertama, mengenal dan memahami diri sebagai pendidik. Yang kedua, mendidik dan mengajar. Yang ketiga, mendampingi murid dengan utuh dan menyeluruh. Yang keempat, mendidik dan melatih kecerdasan budi pekerti. Dan yang kelima, pendidikan yang mengantarkan keselamatan dan kebahagiaan. Bapak dan Ibu guru hebat, mari kita awali modul Merdeka Belajar dengan modul pertama, yaitu mengenali dan memahami diri sebagai pendidik. Di sini kita diminta untuk merefleksikan diri dan peran sebagai pendidik. Mengapa kita memilih sebagai pendidik? Mengapa kita memilih guru sebagai profesi kita? Kemudian memproyeksikan diri mau menjadi guru seperti apakah kita di masa depan. Dalam proses ini, kita mempelajari 3 hal, yaitu yang pertama, mengenali diri dan peran seperti apakah saya. Mari kita lihat apa yang disampaikan oleh Ki Hajar Dewantara, bahwa manusia merdeka yaitu hidupnya bersandar pada kekuatan sendiri, baik lahir dan batin, tidak tergantung pada orang lain. Untuk mengenali karakteristik murid dan kebutuhannya, kita harus lebih dulu mengenali dan memahami kekuatan dan kelemahan kita sebagai pendidik. Karena pendidikan menuntun kekuatan kodrat yang ada pada murid sesuai dengan perkembangan zaman. Mendidik anak sama dengan mendidik rakyat. Untuk itu, guru harus siap dan adaptif terhadap perubahan dengan belajar secara mandiri untuk terus mengembangkan potensi, mengantarkan murid kita menjadi murid yang merdeka. Yang kedua, yang kita pelajari, apa peran saya sebagai guru? Ki Hajar Dewantara mengatakan, anak-anak hidup dan tumbuh sesuai kodratnya sendiri. Pendidikan hanya dapat merawat dan menuntun tumbuhnya kodrat itu. Guru sebagai penuntun, motivator, fasilitator, sekaligus penggerak ke arah transformasi pendidikan yang berpihak pada murid. Peran guru sangatlah penting dalam pembentukan karakter dan pengembangan kompetensi sesuai dengan kodratnya. Kemudian yang ketiga yang kita pelajari adalah ingin menjadi guru seperti apakah saya? Kita tentu sudah sangat memahami konsep ing ngarsa sung tulada ing nadia mangun karsa tutwuri handayani. Guru yang maju memiliki konsep dan rancangan pikiran yang jelas tentang gambaran dirinya yang ideal. Ketika kita memahami kekuatan dan kelemahan kita, maka kita tahu apa yang bisa dioptimalkan dari peran kita sebagai guru bagi murid-murid kita. Bapak dan Ibu guru hebat, sekarang kita menuju modul kedua, yaitu mendidik dan mengajar. Di sini ada 3 hal yang harus kita ketahui. Yang pertama, mendidik menyeluruh.
Yang kedua, pendidikan selama 1 abad. Dan yang ketiga, menjadi manusia secara utuh. Mengajar merupakan bagian dari pendidikan. Pengajaran merupakan cara menyampaikan ilmu atau manfaat bagi hidup anak secara lahir dan batin. Mendidik adalah menuntun segala kodrat yang ada pada peserta didik sehingga dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya. Murid diciptakan sebagai makhluk yang memiliki kodrat untuk mereka hidup dan tumbuh. Kemudian, yang kedua yang kita pelajari pada modul ini adalah asas trikon. Asas trikon terdiri dari kontinuitas, konvergen, konsentris. Kontinuitas, pengembangan yang secara berkesinambungan dan dilakukan terus-menerus dengan perencanaan yang baik. Konvergen, bersama bangsa lain mengusahakan terbinanya karakter dunia sebagai kesatuan kebudayaan umat manusia sedunia tanpa mengorbankan nilai atau identitas bangsa masing-masing. Konsentris, bersikap terbuka tetapi tetap kritis dan selektif terhadap pengaruh kebudayaan di sekitar. Bapak dan Ibu Guru Hebat, modul keempat, mendidik dan melatih kecerdasan dan budi pekerti. Mari kita pelajari apa itu budi pekerti dan teori konvergensi. Menurut pemikiran Ki Hajar Dewantara, budi pekerti terdiri dari 2 kata, yaitu budi, rana batin yang meliputi trisakti, yaitu cita, rasa, dan karsa. Sedangkan pekerti diartikan sebagai rana lahir yang mewujudkan tenaga. Sehingga budi pekerti atau watak diartikan sebagai hasil dari bersatunya gerak pikiran, perasaan, dan kemauan, sehingga menimbulkan tenaga. Sebagai pendidik, tidak hanya dapat membantu kecakapan murid pada kecakapan kognitif, tetapi juga membantu menumbuhkan kecakapan budi pekertinya. Pendidik di sekolah berperan dalam menumbuhkan budi pekerti dan tempat paling utama menumbuhkan budi pekerti adalah lingkungan keluarga. Dalam mendidik murid perlu ada komunikasi antara orang tua atau keluarga dengan pendidik sebagai guru untuk menentukan pendidikan budi pekerti yang sesuai dengan kebutuhan murid. Teori konvergensi. Teori konsep konvergensi dimaksudkan sebagai transformasi pendidikan yang mengarahkan murid untuk dapat berinteraksi dengan budaya lain tanpa kehilangan jati diri. Pendidikan sebagai misi mulia mampu melakukan dialog dengan budaya lain tanpa harus menghilangkan budaya pribadi. Bapak dan Ibu Guru Hebat, modul terakhir atau modul kelima topik ini, pendidikan yang mengantarkan keselamatan dan kebahagiaan. Fungsi pendidikan yang menghantarkan murid agar siap hidup memberikan kepercayaan kepada murid bahwa di masa depan mereka akan mampu mengisi zamannya demi mencapai keselamatan dan kebahagiaan. Murid generasi natif digital yang hidup di era kemajuan yang mengharuskan guru menjadi pendidik yang adaptif, inovatif, reflektif, kolaboratif, dan berpihak pada murid. Tujuan akhir dari seluruh pendidikan yaitu keselamatan dan kebahagiaan murid hanya dapat dipenuhi dengan memahami peran guru melalui sistem omong. Bapak dan Ibu Guru Hebat, salam dan bahagia. Demikian pemaparan dari saya mengenai pemahaman Merdeka Belajar pada topik Merdeka Belajar. Bapak dan Ibu Guru Hebat, setelah mengikuti paparan pemahaman Merdeka Belajar ini, saya mohon bantuan Bapak dan Ibu Guru Hebat untuk berkenan mengisi umpan balik pada link yang tertera di kolom komentar tentang apa yang Bapak Ibu pikirkan
dan langkah apa yang akan Bapak Ibu lakukan setelah mengikuti paparan mengenai pemahaman Merdeka Belajar ini. Terima kasih, tetap semangat, dan salam bahagia.